Petuadah aga kareba. Masya Allah. Man rasa yang kota. Ya, lanjut, Feroz. Ya, mari kita Ayo. diskusi. Seru kali kurasa tadi dari teman-teman. Nggak masalah aja dia khotbah. Sakit telinga dengar. Oh, Kalau khotbah. kalau pakai ayat nggak masalah. Ini, aduh. Lanjut, lanjut. Iya, masalahnya kalau data di Bible ini dipakai, disimpan di kepala, maka mereka akan keluar dari agama mereka. Nggak bisa. Bible nggak boleh ditaruh di kepala. Maka yang harus tinggal di kepala mereka itu adalah doktrin dan dogma. Kalau data-data Bible yang masuk, maka kebenaran keluar. Kalau kebenaran yang masuk di otak mereka, maka Bible disimpan di luar. Ya, silakan Bang Reo. Ya, kawan masih ngomong ya didengari lah, Bang. Iya, silakan. Mungkin saya tadi nyimak ada beberapa menit dari saudara Neo nih. Saya mau tanya kepada saudara sebagai bahan diskusi kita. Bisa tidak Tuhan pencipta langit dan bumi ini berubah menjadi makhluk? Ya suka-sukanya lah, Bang. Dia kan Tuhan. Kalau Tuhan itu dibatasi, berarti Tuhannya gantung-gantung, Bang. Justru kalau ada agama yang mengajarkan Tuhan menjadi makhluk, berarti agama itu yang membatasi Tuhan itu. Kami Kristen bukan agama, Bang. Garis bawahi, Bang. Seandainya negara ini tidak mempersulit di KTP itu tanpa ada tulisan agamanya, kami dengan nggak pala komplain, nggak pernah ribut. Ya. Seandainya negara ini memperbolehkan di KTP itu tak perlu dibikin agama Kristen apa ini. Kalau begitu Kami berarti Kristen nggak ribut karena bagi kami bukan Kristen yang Kristen dinubuatkan itu berarti. bukan agama. Karena Yesus mengatakan dalam Matius 5 nomor 20, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, kamu tidak akan masuk ke dalam surga. Benar ayatnya, nggak ada yang salah di situ. Di mana itu? Nggak ada yang Ternyata salah. Yesus mengatakan akan adanya agama, jalan. Agama itu kan dinul itu kan millah. Mana tulis Ajaran mana, yang lurus dari ayat Tuhan. berapa tadi, Bang? Ayat berapa, Bang? Tunggu. Kalau agamamu tidak lebih baik dari agama ahli Taurat, Matius 5 nomor 20. Bentar, Bang ya, kasih saya waktu buka. Saya kenapa masih double-double ya, saudaraku ya? Bagus kok, bagus. Sayangnya ke kuping saya itu kembali semua bahasa yang keluar. Besarkan Gurunda Petru biar enak kita ngelihatnya. Iya, suaranya kayak mantul-mantul di tempatku juga. Iya, makanya saya turun dulu, mohon maaf yang. Tapi saya nggak mengganggu kan, Komal ini? Enggak, Bang. Alhamdulillah. Bagus suaranya, nggak usah turun lagi Gurunda. Iya, saya turun dulu sebentar kali. Bagus kok ini. Matius berapa tadi, Bang? Halo, Bang. Matius 5 nomor 20. Tuh kan, keluar lagi. Jadi komentar dikit ya sambil nunggu Bang Zuma. Tadi di Keluaran 3:14 itu Ehyer gimana ya? Mengutus aku itu Musa, Ehye. Bukan aku mengutus aku kepada aku. Iya, dia tadi udah dijelaskan begitu, tetap dia berkata bahwa itu Allah itu sendiri, Tuhan itu sendiri. Nah, inilah kerjaan LAI, korban LAI ini. Itulah pentingnya kitab suci berdasarkan teks asli. Gak apa-apa lah, Bang, kalau akibat LAI, Bang, asal jangan ke akibat iblis saja, Bang. Baik, Bang Leo, gini Karena Bang. saya ingat Tuhan itu Ini iblis. sebelum LAI ada, iman abang harusnya beda. Iya, nanti Abang tanyakan ke Bang Zuma aja lah, ya, Abang diskusi juga. Aku kalau mau mempertanyakan tentang iman teman-teman, aku nggak mau. Kalau Ehye itu sama dengan Al-Quran surat Taha ayat 14. Innani anallah. Nabi Musa berkata, sesungguhnya aku ini adalah Allah. Apakah Nabi Musa adalah Allah?
sesungguhnya aku ini adalah Allah. Ini Nabi Musa nih berkata kepada Bani Israel, wahai Bani Israel, innani anallah la ilaha illa ana. Wahai Bani Israel, aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Apakah kemudian Nabi Musa di situ adalah Allah, tidak ada Tuhan selain Nabi Musa? Tidak. Makanya Yesus berkata, Bung, di dalam Matius 10 nomor 34, 35, 36. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Allah. Jadi kalau misalnya dia diberi tugas menyampaikan firman, maka dia ngaku Allah, itu nggak masalah. Sama seperti saya naik di mimbar, saya juga mengatakan, aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Kenapa demikian? Karena saya sedang membaca firman. Yesus dalam Yohanes 12 nomor 49, aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhan untuk aku katakan. Nabi Musa juga demikian. Ehye eser ehye, aku adalah aku, itu merujuk kepada firman Allah. Allah yang memerintahkan itu agar Nabi Musa menyampaikan hal itu kepada umatnya. Apa yang hendak aku katakan jika mereka bertanya kepadamu, wahai Elohim? Apa kata Elohim? Katakan kepada mereka Musa, ehye eser ehye, yang mengutus aku adalah aku. Gitu bang, silakan. Iya. Mengutus aku adalah aku. Aku adalah aku, mengutus aku. Makanya Yesus itu dia sendiri. Oh nggak bisa. Dalam rohnya. Nggak bisa bang. Yohanes 3 nomor 30. Kok abang paksakan nggak bisa gimana? Oke, bukan kan. Kalau saya bilang gini bang, abang nggak boleh mengimani Nabi Muhammad itu sebagai Rasul, pasti abang menolak kan, ya nggak bisa gitu kan. Baik saudaraku, baik. Saya mengerti. Itu iman saudara maksudnya, iman saudara. Iya, saya nggak akan paksa. Tapi dalil di dalam kitab saudara pun tak boleh Anda sepelekan. Yohanes 3 nomor 34. Sebab siapa yang diutus oleh Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Sebab Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Jadi siapapun yang diserahi tugas menyampaikan firman, Allah menganugerahkan rohnya kepada oknum tersebut. Jadi Yesus penuh dengan roh Allah karena dia nabi. Musa juga demikian. Dalil bung, Yohanes 3 nomor 34. Nggak ada yang salah bang ayat itu. Ya itu dia makanya. Berarti kalau Anda mengatakan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri karena di dalamnya ada roh Tuhan, seluruh nabi di dalam dirinya itu ada roh Tuhan. Sebab siapapun yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Yohanes 3 nomor 34. Dalil. Ini dalil. Jadi pencipta langit dan bumi itu tidak bisa menjadi makhluk. Bukan kita yang membatasi, tidak. Makhluk tatarannya ciptaan. Tuhan tidak mungkin jadi ciptaan, tidak mungkin. Firman itu telah menjadi daging. Tidak mungkin Tuhan menjadi daging, nggak mungkin. Mana dalilnya? Yesaya 43 nomor 10. Engkaulah saksi-saksiku, tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Yesus dibentuk menjadi daging, berarti dia bukan Tuhan. Gimana ayatnya Yesaya tadi itu bang? Tidak. Yesaya 43 nomor 10. Gimana ayatnya tadi bang? Yesaya 43 nomor 10. Engkaulah saksi-saksiku, tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku dan tidak ada Tuhan dibentuk setelahku. Sebelum dan sesudah Elohim berfirman kepada Yesaya, dia benar, mengatakan, ayat itu benar bang. Dialah yang awal dan yang akhir. Siapanya? Allah itu sendiri. Betul sekali. Yesus? Dia awal dan akhir. Betul. Terus Yesus gimana? Iya, dia yang awal dan dia yang akhir. Bagaimana Anda bisa mengatakan awal sementara dia nanti ibunya ngeden baru ada? Hah? Larinya ke situ. Makanya saya bilang bang, kalau Tuhan itu suka-sukanya bang. Oh, nggak bisa. Kok jadi abang yang ngatur Tuhan? Bukan saya ngatur. Sekarang begini itu saudara. bahasa abang tadi nggak bisa gitu kan, berarti kan nggak bisa. Karena Tuhan yang mengatakan itu. Contoh Hosea 11 nomor 9. Nggak ada satupun kalimat salah omongan Tuhan itu. Hosea 11 nomor 9.
Aku Tuhan, aku bukan manusia. Yesus, Bilangan 23 nomor 19. Aku Tuhan, aku bukan manusia dan bukan anak manusia. Yesus, Bilangan berapa, Bang? Bilangan 23 nomor 19. 3:19. Bentar ya, Bang. Iya, silakan Bung. Allah bukanlah manusia. Ya benar, nggak ada yang salah kalimat. Yesus, Yesus itu Allah yang reinkarnasi jadi manusia. Beda nggak Bang dengan bisa. kalimat ini. Ilmu dari mana Tuhan berinkarnasi? Ilmu dari mana itu? Ya ilmu Tuhan lah. Di mana itu tertulis ilmu Tuhan manusia berubah menjadi berubah menjadi manusia? Nggak Kita bisa butuh Bang, dalil, kan, pemaksaan pikiran otak sendiri Bang mengartikan. Kalau sesuatu. begitu jangan pakai Karena otak. otak itu Bang dari tanah Bang, debu. Kalau begitu jangan pakai Nggak otak, nyambung, tapi Bang. kita pakai dalil. Mana dalilnya Tuhan menjadi manusia? Dalilnya mana? Pada mulanya adalah firman. Firman Ya. itu bersama-sama dengan Allah. Iya. Dan firman itu Allah itu sendiri. Nah, terus Apalagi yang diteruskan udah dibaca. Aduh gimana sih. pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Yesusnya di mana? Bang, makanya kan firman itu telah menjadi manusia, Baru Bang. menjadi Yesus setelah firman menjadi manusia. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Sekarang begini, kalau firman tidak menjadi manusia, ada Yesus nggak? Nanti Bang tanya aja lah Bang, kalau Abang udah meninggal ditanya sama dia aja Oh Bang. nggak bisa. Kita harus memberikan edukasi, Bung. Nggak boleh. Nggak perlu Sekarang Bang aku menjelaskan itu biar Abang percaya. Nggak ada niatku Abang itu mau percaya. saya bukannya tidak mau percaya. Pada mulanya Nggak ada adalah firman. niatku itu Bang aku menjelaskan biar Abang itu dengar omonganku, tidak. Oh ya, silakan Anda menjelaskan ke saya. Aku tidak berharap. Firman Kan saya bilang, adalah saya tidak mau saya menjelaskan itu jadi Abang itu percaya. Enggak ada sedikit Bang. oh nggak bisa. 1% pun saya tidak mau berharap Abang itu. Anda menyalahi perintah Bible berarti Markus 16 nomor 15 nomor 16 17 sampai 20, Matius 28 nomor 15 nomor 19 dan 20. Yang bilang Beritakanlah yang Injil. mengatakan menyalahi itu siapa? Abang kan, bukan saya. Kan? Anda menyalahi karena Anda tidak mau Kalau memberitakan Abang Injil. yang menyalahi saya, terserah. Asal jangan Tuhan itulah yang menyalahi salah. Perintahnya beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Coba Kan saya Injili saya bilang, coba. saya menjelaskan itu memberitakan Injil. Ya, Kalau coba Anda Abang jelaskan. mau nggak dengar, saya tak paksa. Dan Coba saya Anda pun tidak jelaskan. berharap Firman adalah Abang itu mau mendengar omonganku dan mengikuti omonganku. Saya tidak berharap, Bang. Oke ya sudah. Kalau gitu coba 1% kasih pun saya definisi tidak dulu. berharap Abang mau dengar omonganku. Coba firman adalah Intinya saya sampaikan yang saya tahu. ya, firman adalah kan tadi pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Coba definisikan firman adalah Definisikan apa lagi? Udah jelas-jelas kalimatnya itu, wah Bang. ya firman itu apa? Cara Bang? berpikir orang Firman Abang itu ini apa? ya, kalau aku berpikir gini, bahasa itu udah jelas di situ. Iya. Tapi Abang minta lebih jelas lagi. Gimana sih? Enggak, masalahnya gini, Bang. Kalau berbicara mengenai Kurang firman, apa jelasnya kalimat itu? Pada mulanya adalah firman. Firman iya, makanya saya bersama-sama tanya, dengan firman Allah itu apa? Firman itu Allah itu sendiri. Udah jelas itu kalimatnya. Firman itu apa, Bang? Ya Coba Allah itu sendiri di situ. di mana dalilnya kemudian di dalam Dalilnya lagu udah dibacakan. Pada mulanya adalah firman. Firman Oke. itu bersama-sama dengan Allah. Dan Oke. firman itu adalah Allah sendiri. Oke. Dan firman itu telah menjadi manusia. Udah jelas Oke. kalimatnya. Oke, Abang tanya, bingung Oke, aku baik. jadinya. Baik. Ketika Yohanes 1 nomor 1 Anda dalilkan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Pertanyaan akan muncul. Ada berapa kehendak di situ? Aduh. Karena bangnya manusia ini ya, banyak orang yang mengerti tapi tidak memahami.
Gimana itu mengerti tapi tidak memahami itu bahasa Ya apa contoh itu? kayak abang mengerti, membaca itu pintar banget. Tapi tidak Sekarang saya memahami tanya kalimat itu. abang, firman bersama-sama dengan Allah di situ ada berapa kehendak di sana? 1 atau 2? Abang yang namanya manusia itu ada berapa manusia, Bang? Lah, astagfirullahaladzim. Ini kita berbicara pada mulanya adalah firman bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Ada Tadi Bang berapa udah saya kehendak di sana? jelaskan sama teman abang. Yang sebutannya yaitu Yahweh atau Allah atau apapun namanya itu Allah lah kita sebut Bang ya. Iya. Di dalam Allah itu ada roh, ada firman, ada rupa. Ya, di situ ada berapa kehendak? Abang tanya pula lagi berapa Allahnya, bingung saya menjawabnya. Di dalam namanya Saya abang tidak nama tanya dengar, ada Bang. berapa Di dalam ilah namanya yang abang saya manusia. tanya, Di dalam ada manusia berapa itu abang itu kehendak? ada 3, roh, firman, jiwa dan tubuh. Ya, itu kan Berapa asumsi manusia di situ, Abang? gereja. Tanya Yang pula saya lagi, tanya ada berapa kehendak? Gimana sih? Yang saya tanya ada berapa kehendak di situ, Bang? Bisa membaca tapi tidak bisa memahami. Loh, saya tanya ada berapa kehendak pada saat firman bersama dengan ilah, di situ ada berapa kehendak? Nggak paham aku Bang, udah jelas kalimat itu. Pada mulanya adalah firman. Ya, Firman itu bersama Allah. ya. Dan firman itu Allah itu sendiri. Udah jelas Kalau bilangnya. begitu ada berapa kehendak di situ? Abang tanya lagi kehendak, padahal di situ nggak ada dituliskan kehendak. Kan bingung jadinya. Yang maha berkehendak itu ada berapa? Syukurlah Bang aku gak jadi pengikut abang Bang. Bingung Ya, aku. saya tanya dulu, yang maha berkehendak itu ada berapa? Bang nggak ada dituliskan di situ kehendak Bang. Saya tanya, yang maha berkehendak itu ada Saya berapa? tidak mau menjawab lari dari ayat itu Bang. Karena Anda takut. Bukan takut. Karena Oke. begini Bang. Kalau Oke. ada orang yang nggak paham saya ikuti, berarti yang nggak paham itu lebih pintar Bukan dari nggak saya. paham, ente menjawab aja susah. Karena Bukan Anda menjawab, kalau ngapain menjawab saya jawab saya lagi? dengan Sudah jujur, jelas-jelas Anda akan kalimat itu, waras Bang. jadinya. Apa yang mau saya jelaskan lagi? Anda takut menjadi waras, itu aja intinya. Anda lebih suka seperti ini. Sekarang saya tanya, pencipta langit dan bumi itu pada dirinya ada berapa kehendak? 2 atau 1? Berarti ada orang gila Bang kalau abang cerita orang waras. Oh iya dong, yang gila itu yang ditanya, pencipta langit dan bumi ini pada dirinya ada berapa kehendak? 1 Menurut atau 2? abang yang gila itu aku tau Bang. Oh jelas abang lah. Oh ya nggak Pasti apa-apa abang. lah Bang. Amin. Iya bang. Sekarang saya tanya sama Nggak Anda. apa-apa. Karena saya Apakah- bilang Bang, kalau dengar, sebatas dengar. manusianya yang Apakah mengutuk Tuhan, aku, apakah Tuhan menyalahkan itu aku memiliki tak 2 mau kehendak marah. atau 1 kehendak? Kalau pada diri Tuhan ada 2 kehendak, yang satunya hendak mematikan, yang Nanti satunya kalau hendak abang udah menghidupkan. mati, tanya Ini aja sama mana Tuhan ini ya nanti yang Bang jadi ya. Berapa Tuhan? kehendakmu gitu ya. Iya. Yohanes 8:42 Yesus Iya, berkata. udah nggak usah dipabrik, nggak selesai pembicaraan itu Bang. Kena Nanti kan, kalau Bang? abang Juma nanti meninggal, Kena tanya kan? sama Tuhannya, kau Kena dulu itu kan, berapa Bang? kehendak gitu ya. Abang ketampar kan dengan pengakuan Yesus yang berkata di dalam Yohanes Siapa yang 8:42. nampar aku? Yesus Aku yang di sini, nampar. abang di sana. Yesus yang menampar Anda. Yohanes Yesus 8:42 itu menyelamatkan berkata, diriku. Yesus berkata, aku datang Aku bukan pergi. atas kehendakku sendiri. Aku Lalu atas pergi kehendak dan siapa akan Yesus datang menyediakan menjadi manusia? tempat Jawab. bagimu katanya. Itu ku bilang tadi kan? Bang. Kalau tidak waras gila. Saya tanya. Mulutnya Yesus yang berkata dalam Yohanes 8 nomor 42. Ya, aku nanti datang. Nanti aku kalau datang. abang Juma meninggal, tanya Aku sama datang. Yesus itu ya. Jangan mulutmu curhat, dulu jangan ngomong curhat, begini Bang. bilangnya. Jangan curhat, jangan curhat. Yesus Siapa yang berkata, curhat? aku datang Abang yang curhat, sebagai abang bilang manusia. pula abang yang curhat gimana sih? Yesus berkata, aku datang sebagai manusia bukan atas kehendakku sendiri. Lalu, atas kehendak siapa dia datang sebagai manusia? Kalau dia adalah Allah itu sendiri. Jawab. Katanya Ya, kehendak Allah itu Allah sendiri. lah. Katanya Allah itu sendiri. Kenapa dia Ya, datang kehendak bukan atas Allah, kehendaknya? kehendak Allah dia datang Ah, sebagai bukan manusia. kehendaknya kan? Paham nggak Bang? Sebagai manusia. Bukan kehendaknya kan? Emang abang kehendak abang rupanya jadi manusia rupanya. Kena Anda. Yesus, apa? andaikan Yesus Bang. itu adalah dengar. Nggak perlu saya mau dengar omongan abang. Budayakan Berapa mendengar kali supaya pun ngomong, waras. nggak akan Budayakan didengar, mendengar nggak akan supaya masuk. waras. Nggak akan Andai masuk omonganmu itu saja sama saya. Yesus itu adalah Allah itu sendiri, maka Yesus akan berkata dalam Yohanes 8:42, Nggak akan pernah masuk apapun yang kau bilang, Bang, sama atas saya." kehendakku sendiri. Ternyata dia berkata, aku datang bukan atas kehendakku. Ngapain aku mesti kau Yesus dengar itu bukan omonganmu? ilah. Emang Yesus kau itu bukan siapa rupanya? Allah. Bagus aku dengar omongan Tuhan. Jelas Tuhan yang menyelamatkan aku.
Tuhan yang mana? Ya Tuhan lah. Yang mana? Tuhan yang benar. Yang mana Tuhan yang benar itu? Tuhan yang hidup. Yang hidup, Tuhan yang hidup. Bukan yang mana Tuhan yang nggak bisa itu? dilihat, Tuhan yang nggak tahu apa-apa. Yesus bisa dilihat gimana tuh? Angin aja pun nggak bisa dilihat, Bang. Yesus Kalau bisa masalah nggak dilihat, bahkan dibunuh sama manusia. Gimana tuh? Intinya Tuhan yang hidup. Tuhan yang hidup tapi Yesus pernah mati, gimana itu? Tapi kan hidup lagi, Bang. Hidup lagi itu berarti dia mumi. Pertanyaannya, Bang. Abang bilang Yesus itu mati. Iya, Menurut Abang mati itu makan cacing nggak? makan cacing lah. Yesus kan nggak dimakan cacing. Berarti dia tidak mati, berarti dia pingsan. Ya, Abang akui dia tidak mati. Kena lu. Abang Makanya akui Yesus dia di tidak dalam mati. Lukas 24 Kena, nomor Abang. nomor Abang akui dia 36 tidak nomor mati. 37. Berarti Yesus tidak muridnya mati. mengira melihat Itu hantu. ucapan Abang tadi. Terus Yesus mengatakan, "Ada apa dengan kalian? Aku Puji ini Yesus, Tuhan. lihat tanganku, lihat kakiku. Aku ini bukan hantu, aku ini manusia," kata Yesus. Berarti benarlah Yesus bangkit dari pingsan, bukan dari mati, Pak. Berarti Bang Juma tadi ngakui bahwa Yesus itu tidak mati kan? Ya, jelas dalam kitab saudara Yesus tidak mati kok. Berarti dia kan tidak mati. Iya, tidak mati. Karena betul. orang mati itu dimakan cacing. Betul. Ya. Nah. Dia nggak dimakan cacing. Berarti dia tidak mati kan? Ya berarti Abang akui dia tidak mati. Iya, itu dia makanya saya bilang dia tidak mati memang. Cerita Iya, Yesus mati memang itu, Yesus itu tidak mati. cerita Yesus mati itu Kalau hanya ada mati, di dia Bible. dimakan cacing. Tapi cerita kemudian yang terbukti Yesus itu hanya pingsan. Sama nabi-nabi dulu mati dulu makani cacing. Yesus hanya Sama pingsan kayak dia. nenek moyang dan makani cacing. Yesus hanya pingsan dia, Bang. bikin asumsi sendiri. Kok asumsi pula? Yesus mengatakan angkatan jahat ini minta. Kapan Dengar, dan dengar. itu kami di Alkitab Susah kami karena ada Anda di itu tidak Alkitab. mau mendengarkan. Pintar banget, Yesus Abang. berkata di dalam Pertahankan, kitab Abang, ya. saudara, Pertahankan, Bang angkatan Juma. jahat ini minta satu tanda. Tidak akan ada tanda bagi mereka angkatan jahat ini kecuali tanda Yunus. Pertanyaan saya, Bang apakah Juma pintar Yunus ngomong, tapi satu dengarkan, kalimat dengarkan. pun tidak akan Apakah pernah bisa Yunus di mematuhi dalam kalimat perut itu ikan kepada mati Bang atau Juma. hidup? Halo. Oh, halo. Di dalam perut ikan Yunus mati atau hidup? Tanya Yunusnya lah, Bang. Nah itu dia. Ini dia orang waras kayak gini bicara. Allahu Akbar. Karena Abang Masya pun Allah. tahu Yunus itu nggak mati dan saya pun tahu Yunus itu nggak mati. Berarti tanda Berarti Yunus nggak usah sebagai dibicarakan lagi itu titik. Gimana sih? Yesus berkata Abang udah tahu begini, Yunus itu Bu. tidak mati. Jangan Saya emosi. udah Dengar, tahu dengar, Yunus dengar, itu dengar, tidak dengar. mati. Yesus Ya berarti berkata, ya dia, gak usah dibicarakan lagi. Kok Yesus berkata, angkatan jahat ini minta tanda dan tidak ada tanda bagi angkatan jahat kecuali tanda Yunus. Halo. Ternyata Matius 12:40 sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut Bang, ikan 3 hari 3 Bang malam, Juma, Bang demikian Juma, juga sabar, jangan anak dinaikin manusia tensinya. Ada tamu akan tuh, tinggal disapa di dulu dalam deh. perut Sapa bumi dulu. 3 hari 3 malam. Pertanyaannya, Biar santai ngomongnya, Bang Juma. Nggak usah apakah ini, Yunus nggak usah dalam kayak perut dikejar-kejar ikan ini. itu mati atau hidup? Anda mengatakan hidup. Berarti anak manusia Sapa di dulu dalam tamunya, kubur host. Yusuf Ada tamu Arimatia tuh, juga aduh, hidup. kayak jual obat Bang Juma ini. Anda tidak pakai otak soalnya, karena tidak mungkin Kristen membahas Bible pakai otak. Yang penting abang Juma yang bilang saya nggak punya otak terserah. Nggak Jangan mungkin. Tuhan gua aja ya. Mustahil dalam waktu yang sama ketika bahas Bible, Kristen itu dalam keadaan Kristen dan menggunakan akal, mustahil. Mustahil. Tidak mungkin Ya, kalau seorang Kristen kami nggak membahas pakai Bible akal, Bang. dalam Benar keadaan jawabmu itu. Kristen Benar, dan benar dalam omongan keadaan yang itu. sama juga dia gunakan akal. Kami Nggak Kristen mungkin. itu nggak pakai pikiran. Kami Kristen itu pakai bimbingan Tuhan itu sendiri. Bagus, terima kasih. Anda sudah mengakui Anda tidak pakai akal. Bagus. Nggak Bagus. pakai akal. Kami nggak pakai akal, Bang. Bagus. Kalau begitu ngapain Kami pakai naik ke bimbingan Roh rumah Kudus, mau Bang. ngapain? Mau ngapain kalau nggak pakai akal, Bang? Orang berbicara pakai akal. Kalau berbicara tidak pakai akal itu namanya orang gila. Suka bola, Bang. Loh. Bapak barusan mengakui kami Kristen tidak pakai Kami akal. Kristen tidak mau berpikir itu tentang pakai akal. Lalu bagaimana Kami pakai perintah bimbingan Roh Yesus yang Kudus. mengatakan Kalau pakai kasihilah bimbingan Roh Tuhanmu? Kudus, akal Bung. kami itu bisa lurus. Bung, Yesus mengatakan kasihilah Tuhanmu dengan akal. Gimana tuh? Kalau bimbingan Roh Kudus, akal itu bisa Apalagi lurus. Roh Kudus itu? Tapi Apa kalau Roh Kudus itu? pakai akal sendiri tanpa Roh di Kudus, dalam bisa Kristen, baling akal itu baling. di Abang nggak dalam bisa baling. Kristen itu Bengkok. tidak ada Roh Kudus, Pak. Di dalam Kristen yang ada itu adalah pneumahagion. Pneumahagion itu artinya roh halus atau roh suci.
Roh Kudus itu hanya ada di Al-Quran, tak ada di Kristen. Oh, Jadi iya, iya. jangan ngadi-ngadi. Main. Main apa? Main apa? Coba. Di mana Enggak, Roh Kristen mengambil kata Roh Kudus? Baru Tunjukkan ke saya. ini aku tahu ada Roh Kudus itu di kitabnya. Ini bagaimana Anda tidak baru-baru tahu? Selama ini Anda kan tidak menggunakan akal. Anda kan sudah mengakui bertemu dengan Bang Suma dan teman-teman Islam di sini, baru Anda pakai akal. Duluan pula dipelajari di SMA 1+1 daripada di SD 1+1, bingung. Oh, kalau begitu tolong tunjukkan kata Roh Kudus di dalam Injil original teks. Silakan. Banyak situ Bang, baca aja lah. Nenekmu kiper. Tidak ada yang bisa Anda tipu di sini, Bung. Bang Kita ini Juma orang belajar. Ngelawak rupanya ya. Anda yang harus sadar, ternyata Roh Kudus di dalam Bibelnya Kristen Indonesia mencuri dari Al-Quran. Malu. Salam waras Bang Juma, salam. Malu, nggak bisa. Anda nggak waras, nggak bisa Anda salam waras dengan saya. Anda mengatakan tadi Anda nggak pakai akal. Orang yang tidak pakai akal apa namanya? Aku dengar Orang yang tidak pakai akal, Bung. Orang yang tidak pakai akal, orang apa namanya? Orang gila. Ada aja Bang Juma. Anda mengaku Anda tidak pakai akal. Orang yang tidak pakai akal, orang apa namanya? Kami pakai Roh Kudus Bang, jadi Roh akal Kudus bisa itu lurus. milik Islam, tidak ada di Kristen Roh Kudus, Bang. Di dalam kitab saudara yang ditulis kemudian oleh Matius, oleh Lukas, itu tertulis Pneuma Hagion. Bang Juma di Alkitab itu nggak ada Roh Kudus ya? Nggak ada. Tunjukkan sama pendeta yang punya ilmu, hadapkan dengan saya. Saya potong jari saya 5 kalau ada kata Roh Kudus di Bibel. Jari abang putus nanti, nggak usah ke situ deh. Enggak. Ini bagi Anda semua. Kalau ada kata Roh Kudus di dalam original teks Bang kitab Jumanya kalau Kristen, ngomong jinnya ditinggalkan kenapa sih? Kasih orang jari ngomong. saya ini dipotong kalau ada. Bang Juma. Nggak Bang ada Juma. Roh Kudus di Kristen. Yang Bang ada Juma. di Kristen adalah Pneuma Hagion. Pneuma Hagion Bang itu Juma. artinya apa? Bang Juma, Bukan Roh kasih deh Kudus, orang Bang. ngomong Tapi dikit. Roh Suci. Iya, Itulah dengar ya. kalian belajar, ya. Bang Juma. Iya. Kalau kata Roh Kudus tadi Bang Juma mau bertanya ya. Kalau saya cuma ngasih tahu backgroundnya dulu tuh, tadi suami saya udah telepon, nggak boleh naik begini. Saya langgar bentar ya. Kalau di dalam agama saya Bang Juma, Iya. tidak seperti Bang Juma menafsir kitab orang terus secara menurut Bang Juma artinya Oh, bukan. bukan gitu. Tunggu. Sebelum Ibu lanjut, saya tanya dulu. Ibu pakai akal nggak atau sama dengan saudara Neo ini? Dengar, Iya. Bo. Anda Dengar, pakai Bo. akal atau sama Iya. dengan saudara Reo yang mengatakan tidak pakai akal? Pakai Nggak akal atau tidak? Nggak usah Aku dikasih ngomong Enggak, ntar saya aku tanya dengerin dulu, gitu. apakah Anda sama seperti saudara Reo yang tidak pakai akal atau Ibu saya pakai jawab akal? ya Bang Juma. Oke, saya jawab ya. Nih walau suami saya udah Tunggu. telepon. Ibu pakai Iya, saya akal jawab. atau kayak saudara Reo enggak berakal? Iya, saya jawab ya. Oke, Saya oke. tanyakan. Mana Oke, ada saya Bang bilang saya Juma nggak berakal. Ini lah Bang Juma nih pintar, belitirkan kalimat. Tadi Saya Anda bilang, mengatakan kami Kristen tidak pakai akal. kami Kristen itu Malu dia, ingin menghayati, malu. mengerti Alkitab, Malu dia pemikiran sendiri. kami manusia. Saudara Reo tadi mengaku Pakai loh. bimbingan Roh Teman-teman Kudus. yang dibawa tadi dia mengaku kan dia tidak pakai akal. Benar? Belintir memang Iya, tidak. Pelintir. Dia mengaku. Saudara yang mengatakan kami Kristen tidak pakai akal. Bisa nggak Bang Malu Juma dia. diam biar saya Sekarang jelaskan. Ibu Heri, Anda pakai akal naik ke sini atau pakai seperti tadi asumsi? Bang Juma, Kristen kalau itu ngomong suci memakai diturunkan, iman kenapa dulu sih jangan baru dibawa-bawa? akal gitu loh Bang Juma. Iya. Jadi Kristen itu memakai iman dulu baru akal gitu Nah, itu loh. dia makanya akal-akalan. Bagaimana? Oke, saudari Heri saya mau tanya. Jawabnya, Setu. Saudara Heri, habis ini Anda tanya, Anda jawab. Saya tanya dulu, apakah Anda naik ke sini menggunakan akal atau iman? Jawab. Nah, Anda kan kata Anda menggunakan akal. Sekarang saya tanya. Saya tanya ibunya, ibu naik ke sini pakai akal atau iman aja? Saya kasih Gimana sih ibu ini? Saya tanya, ibu naik ke sini pakai akalnya atau cuma iman? Kalau iman, ibu bicara sama tembok. Kami nggak butuh iman. Kami mau berdiskusi dengan orang yang berakal. Kami nggak mau berdiskusi dengan orang yang tidak berakal. Jawab dulu, Bu. Ibu naik ke sini, jangan emosi. Saya tanya, ibu naik ke sini pakai akal atau pakai iman saja? Kalau pakai iman saja ke gereja, jangan ke sini. Setiap saya jawab, mikrofonnya ditutup. Ya, sekarang ibu naik ke sini pakai akal atau iman saja? Nah,
Saya pakai akal. Alhamdulillah pakai akal. Baik, baik. Oke, yang lain diam. Yang lain diam, kita lihat sejauh mana akal ibu ini berfungsi. Ya. Bang Silakan. Juma, Anda kan dari tadi ngomong, sekarang gantian saya. Kamu bilang kamu pakai akal. Sekarang kalau ada orang lambungnya ditusuk, ya, sampai keluar isi lambungnya, kata kamu cuma pingsan, akalmu ada di mana? Dulu kamu belajar biologi enggak? Belajar respirasi manusia enggak? Gitu loh. Jadi kalau ngomong ya dipikir dulu ya. Jadi setiap orang secara seperti Anda menafsirkan kitab dengan gampang, Bang Juma. Mau tahu bahasa Yunani gitu tinggal pakai program AI aja, semua orang bisa, tinggal niruin apa yang keluar dari AI. Reo, kamu pakai program AI, kamu jago ntar bahasa Yunani. Aduh, suamiku udah telepon lagi. Makasih ya, jangan ngatain orang pelacur. Aduh, saya nggak pernah jadi pelacur. Ya sudah turun Bu. Ada lagi. Ya, suamiku udah telepon lagi. Sorry lah. Suami ibu takut ibu jadinya sehat akal, makanya dia takut. Di dalam kitab ibu sendiri, dengarkan saya Bu, ibu ini dalil Bu, ini dalil. Jangan cuma berasumsi, itu makanya aku bilang tadi pakai akal dong. Kristen ini sekali-sekali apa? Pakai Bible itu pakai akal dibahasnya. Matius 12, Yesus berkata, angkatan jahat ini minta tanda. Bentar ya. Kenapa alergi sama pengakuan Yesus? Kenapa? Saya nggak pernah alergi kemana-mana. Ya udah, kalau gitu saya baca dulu dalilnya. Yesus berkata, Bu, angkatan jahat ini minta satu tanda, dan tidak ada tanda bagi angkatan jahat kecuali tanda Yunus. Tanda Yunusnya seperti apa? Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pertanyaan saya, Yunus di dalam perut ikan mati atau hidup? Ngomong ditutup sama petu, tahu nggak? Tiap ngomong, tiap mau jawab. Makanya ganti-gantian kita. Matius 12:40 menurut Yesus sama seperti Yunus. Pertanyaannya, Yunus di dalam perut ikan hidup atau mati? Jawab. Yang dari tadi ngomong itu Bang Juma, saya belum ngomong. Makanya gantian. Ini susah karena Anda tidak pakai akal juga rupanya. Orang kalau diam Ibu bicara, kalau saya bicara ibu diam, itu berakal. Hanya orang gila yang orang ngomong juga dia. Itu orang gila namanya. Pertanyaan saya, Matius 12:40, Yesus mengatakan tanda Yunus. Itu kan ngomong sendiri, itu kan? Ngomong. Saya lagi ngomong, ibu juga ngomong. Itu berarti ibu tidak waras. Mana mau berdiskusi? Saya ngomong, ibu ngomong. Gantian ibu, gantian. Saya ngomong dulu baru ibu. Astagfirullahaladzim, susahnya ini orang-orang tidak berakal ini. Matius 12:40 Yesus berkata, Yunus 3 hari. Itu kan ngomong lagi ibu ini. Ya Allah yang karim, susah kalau orang nggak waras ya gini. Gimana mau diwaraskan orang-orang kayak begini? Tua PC otaknya kayak kekanak-kanakan. Saya dulu, habis itu ibu ngomong. Tadi Anda udah ngomong. Astagfirullahaladzim. Paulus, lihatlah hambamu ini, wahai Paulus. Hambamu coba kau tengok ini, wahai Paulus, hambamu. Turun aja. Nih, dengarkan. Gantian kita, gantian. Ibu Heri dengarkan. Dengarkan Bu Heri. Matius 12:40. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia, anak Maria akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pertanyaan saya, kabur dia, orang tak berakal. Sudah kubilang, mustahil dalam keadaan yang waras orang Kristen itu bahas Bible. Mustahil itu terjadi. Kalau iman Kristen hebat, saya salut. Oh, Kristen itu imani saja itu luar biasa mereka. Bayangkan, mayat aja mereka imani sebagai Tuhan. Hebat Kristen itu. Jadi kalau berbicara mengenai iman, mayat kami imani, Bang? Roma 14 nomor 9, untuk itulah Yesus menjadi mayat agar bangkit menjadi Tuhan untuk orang Kristen. Iya kan bangkit ya kan, Bang? Iya, dari mana? Bangkit dari mana? Dari mayat. Kalau mayat itu kan dimakan cacing kan? Lah, dia mayat atau bukan?
Dia kan nggak dimakan cacing kan? Saya tanya, kenapa mayat identik dengan Jadi cacing? begini, Memalukan. Bang. Yang saya tanya, Nenek Bang Juma udah meninggal Yesus kan? ini Udah lama mantan meninggalnya mayat kan? atau bukan? Sampai sekarang sebutannya mayat kan? Nggak bangkit kan? Nah, itu Saya baru katakan mayat. kepada Abang saudara, pahami kalimat mayat Yesus itu buat, ini buat siapa? mulai kan? Mulai kambuh. Apanya yang kambuh? Anda kalau saya tanya, Yesus ini pernah menjadi mayat atau tidak? Udahlah, intinya gitu Bang. Abang mau dengar nggak terserah. Tidak bisa, saya bukan manusia Wah, Abang akal-akalan maksakan imani nggak saja. bisa, Saya Bang. harus berdasarkan data. Ngarang Abang. Lu kok ngarang pula? Dalilnya ada kok. Gimana Mas, cerita itu ini? kenapa maksa Abang tuh mau maksa ya nggak bisa saya bilang. Saya Belum tidak boleh. maksa, saya berbicara mengenai dalil. Mereka dalam Matius Yohanes 19 dikatakan begini. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah mula-mula datang pada malam hari kepada Yesus. Dia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu kira-kira 50 kati beratnya. Nomor 40, mereka mengambil mayat Yesus. Berarti Tuhan Anda mantan mayat kan? Benar enggak? Ya Abang simpulkan aja deh. Capek ngomong. Kok jadinya saya? Iya kan Abang yang ngomong. Abang yang jelasin Abang ngomong. Yohanes 19 nomor 40. Mereka Bang Juma. mengambil mayat Yesus. Bang Juma, Bang Juma. Ya. Aku besok kan Bang. Kalau Bang Juma, kami kan di Kristen kan itu kan ada karunia Bang kan. Nah, kalau tiba-tiba lah Bang Juma itu dijamah Yesus itu kan. Aku dengar dulu Bang Juma bentar. Dengar ini cerita ini Bang. Kita silakan. ngopi-ngopi. Dengar dulu Bang Juma bentar aja. Silakan. Nah, kalau tiba-tiba lah Abang dijamah Yesus itu Bang ya. Akulah bang yang manusia yang marah sama Yesus itu Bang. Betul. Iya. Dan itu tidak akan mungkin terjadi. Kenapa? Dengarkan saya Bang. Dengarkan saya. Sekali ini aja. Yesus berkata di dalam Matius. Pas itu Bang. Amin. Itu nggak akan mungkin terjadi. Amin. Udah. Dengarkan. Yesus berkata di dalam Matius 24. Dengarkan saya Bang. Ini saya berdalih. Kalau Anda kan berdalih. Matius 24. Yesus berkata. Dengarkan. Apabila ada orang berkata kepadamu, lihat, Mesias ada di sini. Mesias ada di sana. Jangan kau percaya. Amin. Jadi kalau Anda mengatakan, oh siapa tahu besok dijamah oleh Yesus. Tunggu. Kalau ada setan datang ngaku-ngaku Yesus, saya tidak akan mungkin percaya. Karena Yesus mengatakan, kalau ada orang mengaku bertemu dengan saya, jangan kau percaya. Dalil Matius 24 nomor 26. Jika ada orang berkata, aku bertemu Mesias, aku bertemu Yesus, aku dijamah Yesus. Apa kata Yesus? Jangan kau percaya. Yesus mengatakan dalam bahasa Yunani, jangan kau percaya. Dia katakan apa? Pisteuo. Jangan kau percaya. Jangan kau beriman. Karena yang datang kepadamu itu adalah setan. Matius 24 nomor 26. Jika ada orang berkata kepadamu, aku melihat Mesias, aku melihat Yesus, jangan kau percaya. Jadi kalau ada orang Islam mengaku-ngaku kesaksian, saya lagi sholat duha, saya lagi sholat tahajud, tiba-tiba ada Yesus datang, itu namanya pembodohan. Karena Yesus sendiri melarang, jangan kau percaya. Kenapa jangan percaya? Karena kedatangan Yesus nanti di akhir zaman untuk yang kedua kalinya. Jadi kalau ada orang bertemu, aku melihat Yesus datang dengan cahaya menggunakan jubah Bang putih, Juma, hati-hati. bisa kumutkan ini Bang, biar Abang aja ngomong. Hati-hati. Yesus sudah pesan, jangan kamu percaya. Biar kumutkan ini Bang, bisa? Iya, silakan. Oh gitu, Abang kasih kesempatannya. Jangan percaya jika ada yang mengaku Mesias, katanya Bang kan? Iya, jangan percaya, makanya. Makanya kalau ada yang datang gitu menjamah, jawabnya Bang Otak, jangan gitu. Makanya gue bilang Abang kayak jual obat. Gitu kan enak dengan Abang ketawa. Kan dibilangnya, jangan percaya jika ada yang mengaku Mesias. Karena itu adalah iblis, kata Bang Juma tadi kan. Yang mengaku Mesias, Bang. Tapi kalau Mesiasnya yang datang,
Masa kita nggak percaya? Ya, dari mana Anda tahu kalau itu Mesias? Akan inilah dari kalimatmu. Makanya gue bilang Bang Juma, abang itu pintar, tapi tidak Ya, memahami. dari mana Anda tahu kalau itu Mesias? Kan abang bilang tadi ya, omongan abang yang ikuti Bang Juma. Dari mana Anda tahu kalau itu adalah Mesias? Yang abang bilang itu tadi, yang mengaku Mesias itu adalah iblis. Benar banget. Nah, terus Jadi kalau ada Mesias itu yang datang, ya kan kita terima, Bang. Iya, saya tanya dari mana Anda tahu kalau itu adalah setan atau itu adalah Yesus? Apa yang membedakan? Nanti Bang kusuruh orang itu Bang ada tandanya Bang, tadi kepalanya, tadi jidat, tadi rambutnya. Parah. Allahu Akbar. Di dalam kitab saudara Bung dikatakan di dalam 1 Yohanes 4 nomor 1, ujilah setiap roh yang datang kepadamu, Dengan cara sebab itulah banyak. Bang kita mengetahui Mesias palsu atau Mesias betulan. Dari mana caranya? Itulah. Bagaimana caranya ditahu bahwa Mesias palsu, kalau Mesias Tuhan betulan? itu yang datang Bang, kedamaian yang dibawanya. Bagaimana mau Tapi dikatakan kalau kedamaian Mesias palsu kalau yang dia datang, mengajarkan pembunuhan terhadap ribut Tuhan? jadi Ini kedamaian otaknya. apa? Udah simpel. Kedamaian apa? Wong ajarannya dibawa oleh penjajah ke Nusantara, apa kedamaiannya? Setelah Mesias datang sama saya, Roh Kudus itu mengarungi saya. Roh Kudus Saya nggak lagi, mau Roh Kudus minum. lagi. Saya nggak Roh mau Kudus lagi main lagi. perempuan. Saya Roh Kudus belajar lagi, minum Roh Kudus lagi. obat. Itu Roh Bang. Kudus lagi, Roh Kudus Tapi lagi. kalau nanti Mesias palsu yang datang, saya dari peminum, saya dari perempuan. Iya main-main perempuan terus. Gitu ya, pantasan aja negara-negara Kristen mayoritas AIDS ya Pak. Kok Gitu ya? lari-lari ke sana Bang? Tadi bahas perempuan-perempuan katanya. Kita membahas tentang Mesias palsu dan Mesias yang Iya, benar. kan Anda bisa dilihat roh yang datang itu Setelah roh yang saya suci dikaruniai atau roh Roh halus. Kudus, Lihat saya keadaannya menghindari Pak. itu, gitu Kristen loh, Pak. Indonesia itu Berarti baru ada berapa puluh tahun ada di Indonesia gitu loh, Pak ini. Cuma. Kristen di Indonesia ini baru berapa puluh tahun. Kristen pertama itu di Barat. Seandainya aku Lihat guru, negara-negara Barat Pak. seandainya aku Untuk gurunya Bang menakar Juma ini Kristen putih. itu lihat negara Putih Bang Barat. Juma ini. Penyakit AIDS tertinggi di dunia, 10 negara tertinggi di dunia ini adalah mayoritas Kristen. Itu anak-anak Tuhan. Itu Anda bilang Roh Kudus itu Roh Kudus. Jangan Pak, jangan katakan seperti itu. Kebenaran itu tidak bisa dilihat dari oknum. Kebenaran itu dilihat dari kitabnya. Kalau kitabnya mengajarkan, barulah dikatakan itu benar sesuai dengan apa yang ada di akal. Tapi kalau kitab tidak sesuai dengan akal, itu adalah sesuatu yang keliru besar. Contoh misalnya, tak kasih contoh nih. Tak kasih contoh ya Pak ya. Di dalam kitab saudara Markus 10:46 ada satu orang buta yang dikatakan di sana. Lalu kemudian Matius 20 nomor 30 ada 2 orang buta. Mana yang benar? Roh Kudusnya pada saat mewahyukan ini tidur atau lagi mabok? Mana yang benar? 1 orang buta atau 2 orang buta? Markus mengatakan 1, Matius mengatakan 2 orang buta. Yang benar yang mana? Yang mana Pak? Markus 11 nomor 2 1 ekor keledai. Matius 21 nomor 2 2 ekor keledai. Yang mana yang benar? Atau sama aja 1 ekor dengan 2 ekor? Roh Kudusnya pada saat itu tidur atau Roh Kudus lagi ngopi? Jadi di Kristen itu tidak ada Roh Kudus Pak, yang ada roh halus. Makanya dikatakan pneuma hagion. Roh Kudus itu hanya ada di dalam Al-Quran, tak ada tempat lain. Itu pun abang permasalahkan. Aduh mati aku nengok Bang Juma. Itu Bang. Biar berkurang saingan ke surga Bang. Tidak akan mungkin. Kristen tidak ada jaminan surga. Jangan mimpi. Aku pergi akan menjadikan tempat kepadamu katanya. Mau di situ siapa? Mau di situ siapa? Yesus. Aku Yesus. Munya siapa? Yesus. Mu itu Ya, kami aku orang yang Yesus. percaya. Munya siapa? Kami orang yang percaya. Kami Nenekmu pengikutnya. kiper kami. Mau di situ Bani Israel.
jadi La Bang haula Juma tuh wala ya. quwata illa billah, pede kali abangku ini. Allahu Akbar. Yesus sampai usia 33 tahun tidak pernah bersentuhan dengan orang Romawi, orang Yunani. Kristen itu ratusan tahun setelah Yesus terangkat ke langit baru nongol. Jadi ketika Yesus berbicara, kalian bukan berbicara kepada Kristen, berbicara kepada Bani Israel. Dengarkan, Matius 15 nomor 24. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Aku dengar Bang Juma nih jago, pintar semua. Pintar Saya banget. berdata, Bang. Tapi abang itu tidak memahami itu aja. Saya lagi yang tidak memahami. Paham itu, memahami beras. Paham itu alatnya akal. Tadi abang mengatakan apa? Kami Kristen tidak pakai akal. Kami Kristen pakai iman. Bagaimana Anda mau paham? Anda tidak pakai akal. Jadi ketika Yesus mengatakan, aku pergi untuk menyediakan tempat untukmu, mau di situ Bani Israel, bukan serigala. Aku diutus hanya kepada domba. Domba itu Bani Yakub. Kalau dibuka rekaman Bang Juma ya, aku berbicara itu cuma 10%, abang 90%. Ya kan dosennya saya, abang mahasiswaku kan gitu. Ya rugi lah bang, aku sekolah sama abang, ngarang Bang Juma. Rugi banget lah. Allahu Akbar. Jadi ini ya, saya sampaikan kepada saudara Rio, bahwasanya Yesus itu datang untuk Bani Israel. Dia diutus untuk domba. Sedangkan di luar Bani Israel itu bukan domba. Domba ini hanya Bani Israel. Dalilnya di mana? Yeremia 50 nomor 17. Bani Israel sama dengan domba. Di luar Bani Israel itu bukan domba. Gitu loh bang. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan sebab banyak orang ya, akan suka-suka mula Bang Juma mau mengartikan itu apapun suka-suka mula. Bukan suka-suka saya, dalil bang, dalil. Yehezkiel 5 nomor 12. Domba adalah Bani Israel. Yeremia 50 nomor 17, domba adalah Israel. Yeremia 23 nomor 2 nomor 3, domba adalah Israel. Gak bisa saya suka-suka bang. Saya berbicara mengenai ini harus berdata. Gak bisa. Kalau tidak berdata namanya hujat. Gitu loh. Bukti bahwa orang di luar Yahudi tidak dianggap sebagai domba, kita lihat di dalam Matius 15 nomor 23 nomor 24. 22, 23, 24. Ada seorang wanita Samaria datang teriak-teriak ikut kepada Yesus. Tuan, Tuan. Yesus mengatakan kepada muridnya, usir dia dari sini. Dari tadi dia teriak-teriak terus. Usir. Perempuan itu mendengarkan, lantas dia mengatakan, Tuan, bukankah, ya kan? Yesus mengatakan, tidak patut roti yang disiapkan untuk Bani Israel diberikan kepada guguk, pada anjing. Untuk menguji keimanan itu bang. Ini data. Ini tidak pantas diberikan kepada anjing. Apa kata perempuan itu? Betul Tuan. Tapi bukankah anjing makan sampah yang jatuh dari meja tuannya? Apa kata Yesus? Betul imanmu. Kata Yesus, imanmu betul. Yang mana iman itu? Di luar Yahudi yang orang Samaria tadi disebut anjing, makan sampah yang jatuh dari meja Tuhan. Betul, kata Yesus. Jadilah seperti apa yang engkau imani. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Anak dari perempuan itu sembuh. Karena imannya benar. Dia mengimani apa? Dia mengimani dirinya adalah anjing. Dia mengimani dirinya pemakan sampah. Yes. Imanmu betul, jadilah seperti apa yang kamu inginkan. Ibu itu menginginkan anaknya sembuh. Seketika itu anaknya sembuh. Selesai. Berarti Yesus mengaminkan. Yesus mengatakan iya, betul imanmu. Berarti Yesus dengan kata lain mengatakan di luar Yahudi adalah anjing. Itu dalil, Bung. Dalil. Halo Bang Suma, selamat Iya, siang. silakan. Iya, tadi Bang Suma sempat. Saya 5 menit izin sebentar ya, host. Habis ini 10 menit izin zuhur sebentar, habis itu Bung Dara. Silakan Bang, silakan. Iya, izin ya Bang Suma ya. Jadi tadi Bang Suma sempat menjelaskan tentang seorang yang bukan Yahudi ya, Bang, ya. Dalam Alkitab kita, ya saya Kristen. Iya. Nah, dalam
pemahaman tadi mungkin saya sempat lupa tadi gimana Bang penjelasannya tentang seorang yang beriman kepada Tuhan. Bukan Bisa beriman kepada mungkin Tuhan, Bang. Nah, inilah kesalahan, kasihan jemaat-jemaat gereja ini. Beriman kepada nabi yang datang kepada Bani Israel. Dikatakan begini di dalam kitab saudara. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, Tuan." Bukan Tuhan, Tuan, kurios. Tuan, anak Daud. Karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Kenapa wanita Kanaan ini datang kepada Yesus? Sebab Yesus terkenal bisa menyembuhkan orang yang kerasukan setan. Maka datanglah perempuan Kanaan itu. "Kasihanilah aku ya Tuan, anak Daud. Karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang kepada Yesus dan memintanya kemudian. Lalu muridnya datang. "Suruhlah ia pergi," kata Yesus. "Dia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus kepada muridnya, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan sujud menghormat kepada dia. Ini terjemahan keliru dengan mengatakan menyembah Yesus, salah. Sujud menghormat, ya, menghibah kepada Yesus sambil berkata, "Tuan, tolong aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan dilemparkan kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja majikannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Sembuh anaknya. Karena imannya benar. Apa imannya? Di luar Yahudi adalah anjing. Di luar Yahudi makan sampah dari meja tuannya. Betul. Imanmu benar katanya. Apa keinginan ibu itu? Sembuh anaknya. Itulah yang terjadi. Tidak ada masalah dengan itu. Tapi Yesus mengiyakan bahwa mereka adalah anjing, pemakan sampah. Dalil ini dalil. Yesus pun mengatakan, "Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel." Itu dalilnya. Nomor 24-nya Yesus mengatakan itu. "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel." Makanya di dalam Matius 5, ya, Matius 10 nomor 5, nomor 6, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain. Kita baca ya dalilnya. Coba Anda buka di dalam Matius 10. Apa yang Yesus katakan di sana? Di nomor 5 dan nomor 6. Yesus berpesan, dituliskan oleh Matius di sana, bahwa Yesus berpesan kepada muridnya, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Jadi kalau di Indonesia ada umat Israel, murid Yesus boleh datang ke sini. Tapi Belanda dan Portugis datang mengajarkan tentang Yesus, di sini tidak ada Bani Israel, tidak ada. Pergilah, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Kalau umat Israelnya ada di Indonesia, boleh datang ke sini. Tapi kan di sini tidak ada umat Israel, tidak ada. Jadi kemudian tak boleh diajarkan untuk menjadi pengikut Yesus di Indonesia ini, karena di sini tidak ada Bani Israel. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Anda Bani Israel? Bukan. Makanya Yesus berpesan, "Waspadalah kepada serigala yang nyamar seperti domba." Hadiah sebelum saya izin sholat, di dalam Lukas 21 nomor 8, "Waspadalah agar kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku, dengan menggunakan namaku. Hati-hatilah," kata Yesus. "Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia, akulah Tuhan.' Dan saatnya sudah dekat. Jangan kamu mengikuti mereka." Ini pesan Yesus bukan untuk Kristen. Ini pesan Yesus untuk Bani Israel, murid-muridnya. Makanya Bani Israel tidak ada yang mengikuti Paulus.
Yang mengikuti Paulus hanya Roma dan Yunani, dan Kristen Indonesia pengikut Kristen Romawi, bukan Yahudi. Kenapa? Orang-orang Yahudi sesama Yesus sudah dipesan oleh Yesus, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang yang akan datang dengan menggunakan namaku dan berkata, akulah Tuhan, akulah dia. Saatnya sudah dekat, jangan kamu mengikuti mereka. Makanya murid-muridnya setelah mendengarkan ini, yaitu penganut Torah, mereka mendengarkan nasihat Yesus ini. Begitu Paulus datang, Paulus ditolak. Paulus hanya diterima di Roma, sehingga ajaran Paulus dijadikan sebagai ajaran keagamaan kekaisaran Romawi. Habis itu menyebar sampai ke kerajaan Belanda. Belanda masuk ke Indonesia. Anda menjadi pengikutnya, berarti Anda adalah pengikut agama Roma, bukan agama Yahudi. Makanya Kristen bagi Yahudi adalah agama bidat. Paham ya saudara ya? Itu hadiah buat saudara. Ya. Ada lagi sebelum saya pamit cuma sebentar? lupa membaca di Markus 16 ayat 15. Oke, Markus 16 itu Bang, itu tidak ada masalah di Markus 16 itu, karena perintah Yesusnya akurat, kecuali dipelintir. Dengarkan baik-baik, saya bacakan. Matius 16 nomor 2. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Salah satu isi Injilnya adalah beritakan kepada Yesus diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Itu yang harus diberitakan. Makanya di Al-Quran, wa isqala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Ya. Minum dulu. Saya mau izin salat Bang. Ini sudah zuhur di kota saya. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Apa isi Injilnya? Yesus itu diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Itu isi Injilnya. Jangan ajarkan Injil Paulus. Sebab di dalam Markus 1 nomor 14, Yesus datang ke Galilea setelah Yohanes ditangkap. Lalu Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya Injil Allah. Maka Injil yang harus disampaikan ke seluruh makhluk adalah Injilnya Allah, bukan Injil Lukas, Markus, Matius, Yohanes, apalagi surah Paulus. Pertanyaannya, mana Injil Allah yang Yesus kabarkan? Mana? Tak ada lagi. Ya ahlal kitab, lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Wahai ahli kitab, mengapa kau mencampur adukkan firman Allah yang datang kepadamu dengan perkataan-perkataan manusia? Tidak ada lagi Injil Allah. Itu udah dicampur aduk. Saya pamit sebentar, host dan teman-teman yang lain. Mohon maaf kalau saya masih dibutuhkan di sini. Saya naik lagi.